Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Jema Septanov dengan NIM 2410941013 dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai urutan prioritas terhadap permasalahan lingkungan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kasus pertama yang diambil yaitu pembuangan limbah industri di sungai yang mengakibatkan kualitas air menurun. PT Mutiara Agam yang kini dikelola oleh PT Damu diduga membuang limbah melalui pipa bypass ke Batang Andaman, yang menyebabkan air sungai menjadi keruh dan berbau. Hal ini diungkapkan oleh warga setempat dan tim investigasi yang mendapati pipa bypass pada kolak pipa perusahaan. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh PT Industri ini yaitu pendekatan teknologi untuk pengelolaan limbah, lalu pendekatan hukum untuk menegakkan hukum, yang ketiga pendekatan sosial politik, dan yang terakhir pendekatan bisnis untuk meminimalkan jumlah rumah. Dari hasil diskusi kami tentang penilaian tingkat kepentingan masalah lingkungan hidup untuk kasus limbah industri ini, kami menyimpulkan bahwa permasalahan ini dapat berakibatkan sampai masa dekade dan dapat juga meluas sampai ke regional. Dan untuk masa perkiraan, kami menyimpulkan bahwa masalah ini dapat berakibatkan sampai masa dekade dan dapat meluas sampai ke regional. Masalah ini juga berakibatkan sampai ke biologis, sosial, politik, tanah, udara, air, nutrisi, serta material, dan jika dikalikan menjadi 4 dikalikan 2 dikalikan 8 menjadi 64. Kasus kedua yang kami ambil yaitu sedimen distribut pakar ikan terhadap kualitas air di Danau Maninjau. Pada tanggal 11 Juli 2023, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi Kemenko Marpres mengunjungi Kabupaten Agam untuk menanggapi permasalahan pencemaran di Danau Maninjau. Sekretaris daerah mengungkapkan bahwa Danau Maninjau telah mencapai status hypertrophic sehingga airnya tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh baik masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan sehari-hari. Pencemaran ini disebabkan oleh penumpukan residu paket ikan dari kerambah jari apung atau KCA yang melebihi kapasitas danau tersebut. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama pendekatan sosial, yaitu pengarahan kepada masyarakat. Lalu yang kedua pendekatan teknologi dengan menggunakan teknologi pemberi pakan rumah tangga yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga pendekatan hukum dengan memberikan sanksi tegas terhadap setiap penyelewengan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan bisnis menggunakan pakan organik agar lebih ekonomis dari sebelumnya. Dan dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa permasalahan residu pakan ikan terhadap kualitas air ini dapat berakibatkan sampai masa dekade dan dapat hanya meluas dalam cangkupan lokal, dan itu dapat berakibatkan sampai kepada biologi, sosial, tanah, udara, air, dan nutrisi. Dan jika dikalikan menjadi 4 dikali 1 dikali 6 menjadi 24. Dan untuk masalah perkiraan, kami menyimpulkan bahwa masalah ini dapat berakibatkan sampai masa dekade dan juga mencakup sampai wilayah lokal dan dapat berakibatkan kepada biologi, sosial, tanah, air, energi, dan jika dikalikan menjadi 4 dikali 1 dikali 3 menjadi 28. Kasus ketiga yang kami ambil yaitu terhadap sumber air di hutan lindung. Hutan lindung Silayang di Kabupaten Agam mengalami penebangan liar setiap harinya yang menyebabkan kerusakan parah dan mengancam hektar-hektar sawah yang bergantung pada aliran air dari hutan tersebut. Penelusuran menunjukkan bahwa kerusakan hutan semakin parah dan penebangan tidak terkendali. Masyarakat khawatir akan dampak negatif yang terhadap irigasi sawah mereka, maka pendekatan yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini yaitu pertama memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan liar, yang kedua melakukan patroli dan pengawasan, yang ketiga melakukan rehabilitasi, dan yang terakhir menanam pohon yang memiliki akar yang kuat untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Dan kami menyimpulkan bahwa masalah dalam penebangan liar terhadap sumber air di hutan ini dapat mengakibatkan sampai masa dekade dan hanya mencakup pada daerah lokal. Ini dapat berakibatkan kepada biologis, tanah, air, dan jika dikalikan dapat menjadi 4 dikalikan 1/3 yang hasilnya adalah 12. Untuk masa perkiraan, kami menyimpulkan bahwa masalah ini akan mengakibatkan sampai masa dekade dan hanya mencakup kawasan lokal. Dan permasalahan ini dapat mengakibatkan kepada biologi, sosial, tanah, air, nutrisi, dan material. Jika dikalikan yaitu 4 dikali 1 dikali 6, hasilnya 24. Permasalahan yang keempat yang kami ambil yaitu banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Merapi pada tanggal Mei 2024.
Banjir lahar dingin ini mengakibatkan aktivitas Gunung Merapi melanda Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan, pertanian, perumahan, dan infrastruktur. Maka pendekatan yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini yaitu pendekatan sosial, yaitu dengan melakukan sosial dan edukasi dan yang kedua yaitu pendekatan teknologi, yaitu melakukan teknologi dengan menggunakan tanggul air. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.